Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa share video untuk kalian lagi. Dan kali ini pagi hari. Ini aku mau ngeluarin motor-motor dulu seperti biasanya. Ini jam 6 pagi, jadi aku mau siap-siap lebih awal. Sebenarnya biasa aja sih, sama aja sih aku kalau beberes jam segini. Sebenarnya aku tuh orangnya yang gercep kalau ngerjain apa-apa. Jadi tuh nggak mau yang apa ya, leha-leha, bukan leha, nggak mau yang ini gitu, pokoknya dia set pengennya. Cuma aku tuh orangnya ngelit gitu. Kalau hati aku belum pengen bebenah, itu belum gitu. Ya udah aku nyantai aja dulu. Nah, nyantainya itu kadang bisa melewati batas. Nah, tapi kali ini aku nggak bakal nyantai-nyantai dulu, karena pagi ini aku harus nganterin kakak aku untuk mengurusi BPJS-nya, karena BPJS dia atau KISnya dia tuh bermasalah. Jadi semuanya data-datanya tuh salah semua. Sedangkan kakak aku itu nggak bisa untuk mengurusnya, dan cara ngomongnya dia keder katanya kalau sama orang-orang itu. Jadi otomatis dia tuh menyerahkan semuanya sama aku. Tetap kakak akunya ikut, tapi akunya di sini sebagai juru bicaranya kayak gitu, untuk nganterin yang lebih, intinya yang lebih ngerti lah ya. Nah, sebelum aku berangkat, aku beres-beres rumah dulu. Jadi pas begitu nanti aku nganterin kakak aku, rumah tetap udah rapi. Cuma ya kayak gitu, beres-beresnya cuma kayak sapu-sapu aja, ngepel dan ngeberes-beresin ruang tamu. Intinya rumah mah tetap rapi, tapi untuk masak mungkin agak siangan karena nggak bakalan keburu, karena aku harus udah di tempat pembuatan BPJS atau KIS itu sekitaran sebelum jam 8. Nah, nanti itu anak aku juga kan harus sekolah, jadi mungkin aku bakalan ngedaftarin dulu, ngambil antrian dulu. Dan setelah udah ngambil antrian, mungkin kakakku bakalan aku tinggal dulu, dan setelah itu aku ngurusin anak aku kayak gitu. Anak aku berangkat sekolah, nanti aku bakalan balik lagi untuk menjemput kakakku, dan mudah-mudahan aja itu keburu sampai sebelum dia tuh dipanggil gitu. Maksudnya sebelum dia dipanggil aku udah harus sampai di sana lagi, karena yang aku takutin dia tuh ngomongnya nggak ngerti, dan nanti dia tahu sendiri ya, maksudnya tuh kasihan pengurusnya, ntar maksudnya apa kayak gimana kayak gitu. Jadi mau nggak mau aku yang harus bicara kayak gitu. Jujur riweh sih sebenarnya, karena harus ngurusin anak sekolah, ngantar anak sekolah, dan harus ngurusin seperti kayak gini tuh mungkin kayaknya gimana ya waktunya gitu. Tapi alhamdulillah, bismillah, kalau emang kita niatnya baik membantu, dan kebetulan juga memang tempatnya nggak jauh dari rumah aku. Dia tuh adanya di deket Mall SGC daerah Pilar. Jadi adanya tuh di lote gitu ya. Semua itu ada kayak untuk pengurusan BPJS, KIS, itu masalah nikah, SIM, segala macam itu ada semua. Jadi lebih mudah, nggak harus ke Samsat atau ke Pemda. Pemda itu beneran itu jauh banget dari rumah aku, karena dia tuh adanya di Delta Silicon, tepatnya di Lipo Cikarang sana, Cibarusah kalau nggak salah. Iya. Aku lagi di lote. Ini aku lagi mau nganterin kakak aku dulu. Jadi tadi aku beres-beres bentar, ngebut banget, dan anak aku sekarang juga mau sekolah. Paling nanti aku nganterin doang, langsung pulang lagi buat antar anak sekolah. Nggak tahu nanti balik lagi atau enggak. Takutnya kakak aku nggak ngerti ngurus-ngurus masalah KIS ya. Kakak aku. Nah, ini aku udah sampai sama kakak aku. Di sini aku bakalan ngambil antrian dan kasihin berkasnya, karena berkasnya kan udah sebulan yang lalu. Ini tuh harus nunggu sebulan ya, 2 bulan baru datang lagi. Nah, ini kakakku ngasihin berkas, dan aku sempat nanya dibukanya jam berapa, jadi aku bisa tinggalin dulu sementara buat ngurusin anak aku sekolah. Nanti aku bakal balik lagi. Oke, singkat cerita, ini tadi aku udah ngebangunin Neji, udah mandiin, udah pakein seragam, dan ngurusin pokoknya keperluan sekolah. Saatnya ini aku mau berangkat. Ini aku mau pakein sepatu dulu, karena Neji belum bisa untuk nali-naliin, belum aku ajarin sih. Niatnya nanti bakal aku ajarin biar dia tuh bisa sendiri untuk pakai sepatu. Itu Neji masih ngantuk, padahal dia kelas siang tetap aja ngantuk ya. Jadi ini aku mau buru-buru karena takutnya kakakku udah dipanggil. Kemarin tuh aku gober banget bagi-bagi waktunya, karena kasihan juga anak aku harus sekolah ya. Oh, ini aku udah sampai lagi. Sekarang mau ngurusin kakakku, mudah-mudahan dia belum dipanggil. Karena si teteh beneran gimana ya, cara ngomongnya itu dia kurang ngerti gitu. Jadi aku mau bantuin. Aku mau buru-buru masuk. Ini aku udah gober banget sampai ngos-ngosan gitu, karena takutnya dia tuh dapat antrian tadi di nomor 11. Dan pas aku sampai sana ternyata udah antrian nomor 10. Jadi habis ini kakak aku dipanggil. Jadi pas banget ya, mepet banget, untungnya aku udah nyampe gitu dan belum dipanggil.
Oke, alhamdulillah ini kakakku udah selesai dan data-datanya juga udah dibenerin. Jadi saatnya ini aku mau pulang dan sekarang ini juga aku mau gober lagi karena ini udah jam 10 lewat gitu. Mau mendekati anak aku pulang. Anak aku pulang sih jam 11, jadi mungkin masih ada waktu lah ya. Aku nganterin kakakku dulu sampai rumah gitu. Ini aku siap-siap dan ini beneran cuacanya panas banget. Kalau udah jam 9 ke atas itu beneran cetar banget buat ke kulit itu ya, sampai gitu. Nah ini aku udah sampai rumah, jadi ini masih jam setengah 11, anak aku jam setengah 12 masih bisa untuk masak. Di sini aku masaknya yang simpel aja. Ini ada tahu, nanti bakalan aku tumis atau aku sayur sama toge. Dan untuk lauknya itu nanti aku bakalan bikin telur balado kayak gitu. Jadi udahlah nyari yang simpel-simpel aja. Ini toge ini juga aku pakai 1 bungkus aja. Nah itu Pixie kepo banget, dia pikir itu ikan. Terus akhirnya dia turun lagi. Ini aku cuci dulu semua sayur-sayurannya. Untuk tahunya mungkin aku nggak pakai semua, nanti aku sisihin aja. Untuk yang lainnya kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu ya, kalau beli tahu 1 bungkus itu nggak bakalan dipakai semuanya, paling untuk campur-campuran sayur-sayuran yang lain. Oke, ini pokoknya udah aku cuci-cuciin untuk sayurannya. Telurnya pun udah aku direbus. Udah direbus, maksudnya aku rebus ya, lo belepotan banget ngomong. Maaf. Jadi ini tuh semuanya sat-sat gitu. Untuk bumbunya pun ini udah tinggal aku cuci-cuci, nanti tinggal diiris-irisin. Dan bumbunya nanti bakalan aku blender aja. Dulu sih aku sering ya kalau misalkan kalau masak apa tuh diulek, karena jujur emang enakan diulek apalagi ngedadak. Tapi waktunya itu beneran, apalagi ini hari ini cuma tinggal sisa 1 jam lagi, mungkin bahkan ini kurang dari sejam. Ini aku harus udah selesai karena anak aku juga nanti udah harus keluar dari sekolah dan ini udah siang juga, nanti Pak Su udah keburu lapar. Jadi ya udah, ini bumbu-bumbu udah langsung diiris-irisin, udah langsung di-blenderin. Kalau ngulek beda ya, itu biasanya kalau ngulek kan harus membutuhkan waktu mungkin 5 menit atau 7 menit. Kalau di blender paling cuma 1 menit itu udah hancur, udah kelar gitu. Nah untuk bumbu sayurannya ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, sama daun bawang. Oh iya, sampai lupa ya Allah, untuk salam-salam untuk kalian. Terima kasih di sini ya untuk dukungan kalian, support kalian, doa-doa kalian untuk keluarga aku. Begitupun aku terima kasih banget. Aku juga mendoakan kalian semoga kalian bahagia, yang terutama sehat, dan apa yang kalian rencanakan itu semuanya tuh terkabul ya. Amin amin. Pokoknya terima kasih banget buat kalian. Ini balik lagi ke menunya. Ini langsung aja kita tumis untuk bumbu-bumbunya. Di sini aku masaknya sayur toge di kuah gitu bening. Nah, ini bawang merah, bawang putihnya udah harum. Itu aku kasih salam biar lebih wangi. Terus ini langsung aja kita masukin si tahunya. Nah, untuk togenya itu nanti aja terakhir kalau udah airnya mendidih. Dan biasanya kalau untuk sayur-sayur bening gini aku pakainya itu kayak cuma pakai kaldu kayak gini aja, ini pakai Royco atau pakai Masako ya. Nyebutin nama udah nggak apa-apa deh. Dan paling kayak garam sama gula, udah kayak gitu aja. Nah diaduk-aduk sampai nanti mendidih. Selagi nunggu sayuran itu matang, ini aku mau ngupasin telur yang udah aku rebus. Di sini aku kemarin itu ngerebusnya sekitaran hampir setengah kilo. Jadi biasanya makan itu kan 2 kali, apalagi ini udah siang ya, siang sama sore, atau mau makan lagi ya mau sore mau malam, itu pokoknya 2 biasanya. Kayak Mamas, suami aku, biasanya suami aku bawain 3 dan akunya yang ngalah gitu. Biasanya aku paling cuma 1 kayak gitu, karena ya moodnya untuk makan aku kadang doyan makan sih, cuma nggak langsung itu aja gitu. Entah aku mau mie rebus, entah kayak apa, jajan apa, bala-bala atau kayak gimana. Nah ini udah mendidih untuk si sayurnya, langsung aja kita masukin si togenya. Jadi sebentaran aja dimasaknya kalau buat toge. Terus itu untuk daun bawang, tomat sama cabenya langsung aja kita masakin berbarengan. Diaduk-aduk sebentar, nggak lama kita matiin karena udah matang gitu ya. Nah ini aku mau siapin juga buat ditunggu sebelahnya untuk tumis telur balado. Nah seperti inilah kegiatan aku. Maaf kalau dapurnya jauh dari kata bagus. Ya udah, emang kayak gini aja, namanya masak pasti berantakan. Dan tiba-tiba anak aku udah pulang. Itu aku kaget banget karena aku pikir aku masih bisa keburu untuk jemput. Emang belum waktunya pulang, tapi ternyata pulangnya lebih cepet. Dan itu dia tadi katanya dianterin sama Mama Arsha, jadi teman aku.
nganterin sampai depan rumah, sampai aku tuh nggak ngedenger gitu ya, karena efek buru-buru masak fokus, jadi sampai nggak tahu itu teman aku nganterin Neji pulang. Alhamdulillah. Jadi di sini aku kayak lebih agak santai, nggak terlalu terburu-buru, takut anak aku keburu pulang karena memang udah keburu pulang gitu, karena pulangnya katanya lebih cepat. Kadang seperti itu ya, kadang kalau kayak teman aku lagi sibuk belum jemput anaknya, itu pasti aku yang nganterin. Kadang aku juga seperti gitu jadi sebaliknya. Di sini kadang aku suka nggak enak gitu kalau ngerepotin kayak gitu ya, tapi ya mau gimana lagi, kadang keadaan. Dan aku selalu menegaskan ke Neji kalau misalkan pulangnya sebelum ada ibu yang jemput, jangan pernah mau ikut sama yang lain kayak gitu ya. Terkecuali itu teman aku, Mama Arsya kayak gitu, ataupun si Teteh yang jemput, karena dia taunya itu doang gitu ya. Sebenarnya tahu, semua teman-teman aku tahu, cuma pokoknya selain aku kasih tahu jangan pernah mau ikut kayak gitu, karena biasanya dia nunggunya pun itu nggak sembarangan cuma di depan sekolahan, nggak. Jadi dia tuh selalu nunggu di rumahnya saudara aku, saudara si Teteh juga. Jadi di warung yang ngejagain itu saudara-saudara aku juga gitu. Tapi kadang takutnya kan nggak ngeh orangnya, kalau misalkan ada mereka pasti dia disuruh nunggu gitu, kecuali memang teman aku sama si Teteh yang nyebut baru dikasih kayak gitu. Nah ini bumbu balado pasti kalian tahu lah ya, nggak usah harus disebutin, cuma pakai bawang merah, bawang putih aja sama cabai merah. Udah aku kasih gula, penyedap sama garam, udah. Sampai ini aku kasih air, nanti airnya sampai menyusut, udah tinggal diangkat. Sambil nunggu masakannya matang, ini aku mau cuci-cuci yang udah aku pakai. Ini sedikit karena aku langsung, biasanya sih kalau masak langsung aku buru-buru cuci gitu ya, jadi nggak ditumpukin. Alhamdulillah satu demi satu kerjaan udah kelar. Aku nganterin kakak aku, ngurusin kis udah selesai, anak aku udah pulang, rumah udah kelar, masak pun tinggal nunggu mateng. Paling aku bakalan nganterin makanan ini ke bengkel suami aku kerja. Nah ini udah selesai semua, alhamdulillah. Ini masakannya udah jadi, tinggal aku bawa ya. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan pernah bosan-bosan ngikutin video aku yang cuma kayak gini-gini aja, kerjaan ibu rumah tangga, dagang, kayak gitu, beres-beres rumah, ngurusin anak, ngurusin bocil-bocil anabul, kayak gitu ya. Dan terima kasih untuk ngikutin videonya. Jangan pernah bosan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.